A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, teman suaranya serak bahagia banget yang sebelah saya. Bukan bahagia. Iya, apa Habis sih? ngapain sih? Biasa, jobnya lagi banyak. Allah Akbar. Ya ini Masya Allah ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Walaupun udara nih kayaknya masih hujan terus. Di rumah yang mau sholat malas-malasan. Ayo bangun semangat yuk. Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah. Jadi kita tidak mencela hujan tapi bersyukur dengan Masya datangnya Allah. hujan. Mudah-mudahan dengan datangnya hujan ini segala doa kita justru diijabah sama Allah Amin, Subhanahu ya wa Rabbal taala. Alamin. Nah, sekarang kita kembali lagi nih membahas tentang sesuatu yang sering terjadi di rumah ya, terutama untuk jamaah Islam Indah yang sudah menikah. Ya, bicara masalah pernikahan itu ternyata nggak cuma butuh yang namanya materi yang berupa harta, uang, atau mungkin perhiasan jamaah nih ya. Tapi salah satunya juga yang perlu kita perhatikan dan bahkan sering kita lupakan adalah sikap atau sifat yang namanya memanja-manja. Wah. Nah, ternyata di balik konflik ya yang terjadi antara pasangan suami istri terutama wanita itu tersimpan yang namanya begitu banyak rahasia. Rahasia-rahasia yang seharusnya setiap hari kita sebagai laki-laki itu belajar terus, Masya Allah. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan menambah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dengan tema Aku Butuh Dimanja. Wih, mantap. Gimana Ustaz Maulana? Aku butuh dimanja. Sekarang Kan ada lagunya ada itu. lagunya, iya. Sekarang kita mau coba bahas nih ya satu persatu ya, mudah-mudahan pembahasannya jelas dan detail ya. Yang pertama bicara masalah tentang apakah benar Islam nih ketika sang suami terlalu menuntut istrinya, ya namanya laki-laki itu kebanyakan nuntut biasanya, untuk mandiri. Bahkan ya tidak merespon yang namanya sifat manjanya, makanya suami ini bisa yang dibilang kehilangan fungsi sebagai seorang imam. Allah kehilangan Coba fungsi. kita minta karena hari ini narasumbernya ada perempuan, kita minta ladies first. Ustazah Lulung silakan. Ya, Barakallah, terima kasih Kak Fadli. Mohon izin Ustadz Syam dan Ustadz Nur Maulana. Nah, jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, bangun semuanya bangun, yang di pojokan ayo, yang udah pada ngaji ayo kita sama-sama bareng di sini biar bisa menjadi istri yang dimanja oleh suaminya. Amin ya robbal. Amin. Gimana nih kalau tiba-tiba ada kasus kalau kita pengen manja sama suami malah bilang gini, ih apaan sih manja banget, mandiri dong mandiri. Nah ini nih, harus ini sebagai seorang suami ya, ketika istri butuh dimanja kemudian dia merasa apaan sih. Nah kasus kayak gini bisa mendapatkan perhatian buat kita apa? Kadang-kadang ketika seorang istri tidak direspon manjanya oleh suami, jangan-jangan nanti dia kepincut sama laki-laki lain. Iya kalau dia Nauzubillah beriman, min zalik. iya kan Kak? Iya kalau dia beriman, iya kalau rajin taklim. Yang rajin taklim aja kita kadang-kadang suka tergoda, apalagi yang namanya tidak mengetahui ilmu agama. Nah bahkan menurut Syekh Salim bin Hilali dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin mengungkapkan beliau. Hendaknya seorang laki-laki bersikap lemah lembut kepada kaum wanita. Karena kenapa? Karena kelemahan wanita itu ada. Ada kelemahan akal, ada kelemahan agama. Dalam hadis nyatakan apa sih kelemahan akalnya? Itu loh yang namanya seorang laki-laki bisa bersaksi satu orang. Tapi kalau perempuan bersaksinya dua orang. Jadi satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Apa sih kelemahan agamanya? Itu, nih bentar lagi kita Ramadan nih. Ya, yang namanya laki-laki alhamdulillah bisa puasa 1 bulan penuh. Nah kita perempuan ada datang bulannya. Nah dari itu makanya sebagai seorang laki-laki, sebagai suami kepada istri. Tahu nggak istri kepanjangannya apa pemirsa? Apaan tuh? Istana tempat ridho ilahi. Wow. Jadi kalau bisa manjain istri berarti dapat istana, dapat ridho dari ilahi. Begitu para suami ya kan. Dan ternyata Rasulullah telah bersabda ya.
bahwasanya ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Jadi sebagai suami punya hak atas istri dan istri juga kalian itu semua adalah istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Ala inna lakum ala nisaikum hakkon ya. Jadi istri punya hak, suami juga punya hak. Maka dari itu kita kudu banget yang namanya memanjakan istri. Manja nggak selalu dengan mungkin apa sih dempetan, pengen di ini. Enggak, dengan kata-kata wa asyiruhunna bil ma'ruf ya kan. Dengan kata-kata yang baik, perlakuan yang baik, ngasih uang belanja tepat waktu, ngasih apapun dengan tepat waktu. Dan tidak hanya dengan materi, pendidikan yang baik. Istri yang namanya belum mau sholat, ya udah kita bimbing. Jangan kamu kayak istri Nabi dong. Emang udah jadi suami seperti Nabi? Jadi saling pengertian. Mudah-mudahan yang namanya kita sebagai seorang istri bisa menjadi apa? Istana tempat ridho ilahi. Suami apa suami? Suami Suka banget memanjakan istri. gitu. Emang kayak gitu konsepnya. Harusnya seperti Itu itu. yang buat istilah itu siapa? Seseorang. No Saya name. coba pengen tanya sama Ustazah dulu. Tapi jawab jujur ya. Ya, Ya. Kapan dibilang cantik, terakhir dibilang cantik sama suami? kemarin. Masa? Iya, Wow, subhanallah. luar biasa Om Yudi. Sudah 24 tahun saya menikah. Berapa? 24 tahun. 24 tahun. Jangan Ustadz muda Lee, ya Pak Ustadz. Saya 22 tahun sebentar lagi. Tanya dong saya. Ustadz Maulana? 10 tahun 5 bulan 12 hari tambah 3 tahun hari ini. Oh Masya iya. Allah. Hari ini sih saya tabarakallah. ketiga tahunnya. Masya Allah. Itu udah siaplah waktunya untuk mengganti lembaran baru. Pasti Umi bahagia. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Bahagia kek. Bahwa saya itu 10 tahun 5 Iya bulan 12 bahagia, hari. cuma kan udah nggak ada. Saya mau bahagia gimana? Kan Move on dong, move on. move on dong. Iya. Dah. Ini kita lihat tayangan dulu ya jamaah ya sebelum kita bahas Ustadz Maulana. Salah. Ini ada sebuah tayangan tentang suami membuat sayembara untuk menemukan istrinya yang hilang. Loh, kok bisa? Ini dia tayangannya nih. Upaya mencari anggota keluarga yang hilang juga dilakukan oleh Hairudin Siregar. Sudah lebih dari sebulan, Ervina Lubis, istrinya, meninggalkan keluarga. Warga desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kampar, Riau sudah mencari ke rumah tetangga, teman, dan kerabat lainnya, namun istrinya tak kunjung ditemukan. Bahkan akhirnya Hairudin menggelar sayembara. Bagi yang bisa memberikan informasi keberadaan istrinya, Hairudin menjanjikan imbalan sebesar 125 juta rupiah. Oh, Masya Allah. Ini berarti suaminya sayang banget sama istrinya. Banget dong. Ya Tapi walaupun kita nggak tahu pertanyaannya. terjadinya apa sampai istrinya keluar Betul, rumah betul. gitu ya kan. Tapi yang jelas suaminya cinta banget. Ayo buat istrinya mungkin yang lagi nonton kalau belum pulang-pulang ya kan. Gak usah sampai keluar uang juga suaminya tapi istrinya Ini kan berita lama, Iya. mudah-mudahan Pulang, udah balik. mudah-mudahan udah Pulang. balik. Amin, amin ya robbal alamin. Pulang, pulang. Ustadz Maulana ini kita pengen tahu juga. Kita bicara masalah tentang panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas nih Rasulullah ini kan pasti pernah yang namanya mengajarkan kita semua harusnya tanpa kita sadari dan kita belum pernah melakukan. Bagaimana sikapnya Rasulullah memanjakan atau mungkin menekan egonya dirinya sendiri ini, apalagi dia seorang khalifah, seorang pemimpin di luar gitu kan, dan dia menerima segala sifat manja dari istrinya. Oh, Masya Mohon izin Allah. Ustadz Maulana. Mas Badli agak keberatan kakinya. Enggak, Oh ya. enteng kok. Enak. Soalnya sepatu baru ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 17 hari ini Jumadil Akhir, 13 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makasih banyak izin Ustaz Sam, Bunda Lulung, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang menarik sekali. Buat yang di rumah, yang persiapan pernikahan, yang sudah menikah, yang baru menikah, yang sudah lama pernikahannya langgeng. Saksikan acara kita hari ini luar biasa. Sampaikan kepada semua saudara-saudara kita untuk menonton sampai habis. Karena rahasia sifat manja seorang wanita yang kita bahas. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Mau tahu?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri toladan yang terbaik dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Mohon izin, dalam hal apapun. Keluarga, bernegara, bertetangga, dan semuanya. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana metode Rasulullah menekan ego. Bayangkan seorang nabi loh, seorang kepala negara, pemimpin umat. Waduh, menekan ego agar lebih perhatian dan menerima sifat manja istrinya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjakan istrinya dengan panggilan-panggilan yang luar biasa. Panggilannya ya Humaira. Wah, luar biasa. Yang pipinya kemerah-merahan, artinya cantik, putih cantik. Sosok wanita itu kalau dipuji itu luar biasa. Masya Allah, senangnya. Maka memanjakan istri itu bukan, betul tadi kata Bunda Lulu, bukan hanya sekadar dikedap, di apa, tidak. Tapi ternyata panggilan itu luar biasa. Tapi ingat, hati-hati. Panggilan apa? Panggilan yang dia sukai. Kepada orang lain pun kita harus panggil dengan panggilan yang dia suka. Jangan body shaming. Jangan body shaming. Saya pinjam kata-kata ini izin. Oh, burasa. Tahu burasa? Apa itu? Itu makanan di Makassar yang kayak lemper. Buras. Buras. Yang kayak ketupat gitu. Iya, yang artinya gemuk dong istrinya. Nggak boleh. Dan apalagi yang kedua, memberikan waktu untuk bersama. Tahulah, Rasulullah kemana-mana pasti mengajak bergantian istri Rasulullah untuk bergantian untuk menemani Rasulullah. Itulah luar biasa. Jadi bentuk memanjakannya itu dengan mengajak jalan-jalan. Makanya pernah tuh ada yang postingan yang lagi kayak kita dibawa kemana, kayak mau jalan-jalan, kayak ke toko warung depan rumah. Atau makanya sekarang ada namanya itu. Siapa tuh? Nggak usah sebut namanya ya. Toko itu. Oh, bawa aku deh. Apalagi yang ketiga, memuliakan istri. Kebayang nggak Rasulullah SAW pernah, coba kamera yang Jimmy Jeep agak besar. Oh iya, oke. Pernah Rasulullah begini kakinya yang mulia. Untuk diginiin, iya. untuk supaya istrinya naik ke onta. Oh, buat Jadikan, pijakan. buat pijakan. Kebayang nggak Rasulullah seorang nabi menurunkan ini manjanya luar biasa Masya loh. Allah. Tapi ini luar biasa Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita tuh juga memang harus yang namanya Iya. memperhatikan dan memanjakan istri. Memanjakan. Tapi berkaitan dengan ini Ustadz Maulana, Ya. terima kasih banyak tadi tausiahnya. Kita juga harus tahu nih ya, namanya laki-laki nggak bisa juga yang namanya segala sesuatu itu kebablasan. Jadi harus yang sedang-sedang saja gitu. Maksudnya gimana nih Ustadz Syam? Nah ini Ustadz Syam, Sedang-sedang batasan-batasan dalam memanjakan istri. Karena nanti kalau kita harus ada kebablasan, batasannya. iya kan bahaya kan? Betul. Bisa jadi membuat mudarat buat kita juga. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tabe guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda pernah berkata, ya, khalifun nisa, berdebatlah kalian atau berselisihlah kalian sekali-sekali dengan perempuan-perempuan kalian. Maksudnya nggak apa-apa kita berselisih dengan istri kita sekali-sekali. Fa inna fi khilafihim al barakah. Karena di antara perdebatan tersebut atau perselisihan tersebut, jejak pendapat tersebut ada keberkahan di dalamnya. Jadi ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan, jangan nurut-nurut amat sama istri. Harusnya sekali-sekali berdebat dengan mereka dengan apa yang mereka inginkan. Subhanallah. Jadi kalau hari ini kita bahas memanjakan istri, ternyata batasan pertama. Apa kata Sayyidina Umar? Sesekali engkau berdebat dengan mereka, apa yang mereka inginkan jangan semuanya dituruti. Apa yang mereka inginkan jangan semuanya dibelikan. Apa yang mereka request jangan semua engkau berikan. Kenapa? Karena harus melihat dulu. Apakah yang diinginkannya ini adalah karena manfaat atau yang diinginkannya hanya berturutkan hawa nafsunya. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, berdebatlah dengan mereka seandainya keinginan tersebut adalah daripada hawa nafsunya. Maka mengajarkan
seorang istri, membimbing kepada istri bahwasanya tidak selalu keinginan hawa nafsu itu harus dituruti. Yang kedua, diingatkan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau mengingatkan bahwasanya barang siapa suami di waktu pagi hari sudah takut banget sama istrinya. Barang siapa suami di pagi hari sudah takut banget sama istrinya. Sehingga mengikuti segala keinginan hawa nafsu istrinya, ditarik oleh hawa nafsu istrinya, maka hal tersebut akan menariknya pula ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa yang dimaksud dengan memanjakan istri? Mengikuti, memberikan, membelanjakan sesuatu yang bukan mengikuti hawa nafsu dan tetap untuk memuliakan suaminya. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, andai 15 hal ini ada pada umatku, di antara 15 ini ada satu, seorang suami yang menjadi budak suaminya, maka dia akan tertimpa bencana. Jadi kalau ada suami takut sama istrinya sehingga mengikuti semua keinginan istrinya, memanjakan istrinya, mengikuti bahkan takut kepada istrinya, maka orang tersebut halal ditimpa bencana, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kami mengingatkan untuk apa? Memberikan batasan-batasan. Karena Nabi juga memuliakan istrinya. Tapi satu, bukan karena hawa nafsu istrinya. Yang kedua, mengikutinya tetap adalah suami seorang qawwam, qaim, pemimpin, dan istri mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Yang ketiga, jangan sampai taat kepada istri dalam hal maksiat sehingga banyak sekali suami korupsi, mencuri, menipu disebabkan karena keinginan istrinya. Kak, istri juga lihat juga kalau ada kemauan itu juga disesuaikan dengan kemampuan suami. Jangan terlalu banyak penuntut. Ustadz Sam, saya mau nanya nih. Kepada siapa? Ini kan Jihan kan lagi hamil nih, ya kan? Oh iya. Jihan lagi hamil ini suka ngidam-ngidam terus suka lebih manja gitu gak sih? Alhamdulillah Jihan hamil tidak menyusahkan suaminya. Gue kok jawabnya gitu sih? Wah parah Ustadz Syam nih. Wah di kalau Jihan nonton sakit hati. Masa orang hamil gak menyusahkan? Ya emang menyusahkan apa? Ini kalau orang kalau ngomong itu kan Ustadz Lulung. Itu kan kadang-kadang suka terbalik gimana Ini parah gitu. banget nih Ustadz Sam nih. Hati-hati loh. Lah, Yang namanya salah perempuan tuh kalau gaul tuh pengen dimanja. Salah Sensitif jawab. loh, gak boleh kayak gitu. Gimana sih sama Makanya Ustaz perempuan? Sam, kalau jawab pertanyaan Padli, hati-hati. Bisa jadi itu jebakan. Dia memang Iya, begitu lagi manja. ngomporin. Saya mau ngejebak. Tapi Itu emang orang sensitif. menikah, orang Jihan hamil itu disayang. tidak pernah mau menyusahkan suaminya karena tahu suaminya itu sibuk. Ya udah, Bukan jawab. berarti dia aduh. Kita, Maaf, kita jawab setelah yang satu ini Mana sih? kita bahas lagi ya. Ngomong nih. Nanti sebentar lagi Ustadz saya harus klarifikasi dulu sama istrinya di rumah. Setelah yang satu ini tetap bisa. Coba telepon sekarang. Oh coba. Manja itu boleh dong perempuan. Iya, Gimana sekarang sih? jasa. Boleh banget.